Pernah nggak sih kamu merasa lututmu lemas ketika melihat melalui jendela di sebuah gedung? Atau sekedar berkeringat dingin karena menonton film yang menampilkan sesuatu di atas gedung tinggi? Ya, kamu sepertinya mempunyai fobia ketinggian atau akrofobia. Fobia ketinggian merupakan fobia paling umum yang dirasakan orang. Karena kebanyakan dari kita pasti takut akan ketinggian. Namun pada fobia, ketakutan yang dirasakan lebih hiper dibandingkan reaksi normal. Nah, salah satu cara menghadapi fobia yaitu hadapi rasa takut itu sendiri. Yaitu secara bertahap dan berulang kali menghadapkan diri pada apa saja yang kita takuti. Berikut kami sajikan beragam orang-orang dengan mental baja yang sehari-hari menghadapi ketinggian. Tentara langit. Buat kamu yang sering mengeluh jaringan lelet lah, internet lemot lah. Tahukah kamu di balik jaringan seluler yang sering kamu keluhkan itu, ada para pekerja yang terus berupaya menjaga agar jaringan tetap dalam kondisi baik. Mereka adalah para tentara langit. Ya, tentara langit. Gimana enggak, pekerjaan mereka setiap hari menghadapi resiko ketinggian yang enggak nanggung-nanggung. Karena setiap detik dalam pekerjaannya ada bahaya yang senantiasa mengintai. Lengah sedikit aja. Bahkan jika memang diperlukan, mereka bisa sampai bermalam loh di shelter tower. Belum lagi jika ada gangguan lain seperti cuaca buruk, angin kencang, binatang liar seperti burung elang, ular, dan bahkan ada yang mengaku pernah mengalami gangguan makhluk halus loh selama berada di atas sana. Jadi merinding. Oh my god! Terus kok disebut tentara langit? Ya karena para pekerja ini sangat berjasa bagi kita. Bayangin, kalau nggak ada mereka atau misal orang-orang pada punya fobia ketinggian, terus siapa yang mau benerin? Gimana jadinya kalau kamu 1 jam atau 1 hari saja tanpa internet? Tanpa sinyal seluler? Serasa balik ke zaman batu loh. Mau? Pekerja konstruksi. Kita memang sering ya melihat pembangunan gedung, rumah, dan lain yang dikerjakan pekerja konstruksi. Atau kadang ada juga yang menyebut pekerjaan bangunan. Eits, siapa yang barusan nganggep remeh pekerjaan tersebut? Apa kamu kira gedung-gedung yang kita lihat di kota-kota besar sekarang bisa terwujud kalau nggak ada para pemberani ini? Namun bahkan dahulu ketika pencakar langit di kota seperti New York dimulai, keselamatan para pekerja kerap diabaikan. Kontraktor terpaksa memperkerjakan para imigran dan penduduk lokal Indian yang memang tidak takut ketinggian untuk memasang besi dan perlengkapan konstruksi lainnya. Tapi sekarang para pekerja konstruksi sudah tidak lagi mengabaikan keselamatan, memakai alat pelindung dan sebagainya. Karena keselamatan pekerja harus dinomorsatukan. Ya walau tetap aja sih kalau kita yang berdiri di sana dalam hati pasti bilang, jangan lihat bawah, jangan lihat bawah. Takut kan jiper. Panjat tebing. Panjat tebing atau disebut juga sebagai rock climbing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang berisiko tinggi. Diperlukan tidak sekedar perhitungan matang dan peralatan memadai, tapi juga punya nyali yang cukup. Jadi kamu tidak boleh punya fobia ketinggian kalau mau mencoba olahraga menantang ini. Tapi bohong. Panjat tebing biasanya dilakukan di area tebing bebatuan dengan kemiringan di atas 45 derajat. Dan setiap area memiliki kesulitan khusus tersendiri. Yang bagi kita kelihatan mustahil didaki, bagi para pecinta panjat tebing justru merupakan tantangan yang harus dilakukan. Olahraga ini membutuhkan skill yang tidak mudah dan peralatan yang juga tidak murah. Kamu lihat sendiri, resiko apa yang bisa terjadi kalau terjatuh dari ketinggian segitu. Walau didukung dengan berbagai peralatan pengaman, kita tetap tidak boleh lengah dengan berbagai kemungkinan terburuk yang akan muncul.
waspada, dan senantiasa awas. Kreator ekstrim. Para pekerja tower telekomunikasi dan pekerja konstruksi memang bermental baja. Namun hal itu karena memang demikianlah profesi mereka. Lain halnya dengan para YouTuber berikut. Demi konten, mereka kerap melakukan hal-hal ekstrim. Berbagai aksi yang kerap dilakukan diantaranya memanjat gedung pencakar langit, berdiri, berjalan, bahkan melakukan salto di tepian pembatas gedung, hingga memanjat tower-tower tertinggi untuk merekam aksinya atau sekedar berselfie ria. Itu kameranya aku taruh situ. Tidak bisa dipungkiri, hal berisiko biasanya kerap mengundang korban. Salah satunya dialami oleh Wu Yongning. Pria asal Cina ini mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai aksi-aksinya sebagai rooftopper. Salah satu video naas itu menampilkan Wu sedang menurunkan dirinya dengan hati-hati sebelum melakukan pull up di tepian gedung setinggi 62 lantai. Saat ia mencoba dengan keras mengangkat kakinya untuk menarik dirinya ke langkan atau tepian gedung, Wu kehilangan cengkramannya dan terjatuh ke bawah. Ya, Wu terkenal karena aksinya dilakukan tanpa peralatan pengaman apapun, yang tentunya sangat tidak disarankan dilakukan oleh siapapun. Jadi jangan coba-coba ya guys. Gimana? Setelah melihat beberapa video Wu ataupun pekerja-pekerja tadi, lutut kamu udah mulai lemes belum? Perlu kamu tahu, itu cuma gambar atau video. Jadi sebenarnya nggak ada alasan apapun buat kamu untuk takut menghadapi fobianya. Karena secara teknis kamu bebas dari resiko apapun. Jadi kalau kamu berulang kali menghadapi ketakutan itu, kamu akhirnya akan sadar bahwa yang terburuk tidak akan terjadi. Sehingga kekuatan kamu akan hal tersebut memudar perlahan-lahan. Semangat terus ya guys, jangan pernah takut akan apa yang tidak bisa menimpa kamu. Jangan pernah ketinggalan info menarik lainnya di Istana Pelangi. Kalau kamu menyukai informasi ini, subscribe YouTube channel Istana Pelangi, like, komen, dan share ya.